Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Halo murid-murid ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita masih membahas buku bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, kali ini kita fokus kepada chapter 5, It's a Beautiful Day. Murid ibu yang terpelajar, adapun materi kita adalah we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Baik, murid ibu, sekarang kita pahami dulu makna dari pernyataan ini ya. Kita akan belajar untuk meminta dan memberikan informasi terkait dengan kualitas dari manusia, hewan, dan benda-benda lainnya untuk mengidentifikasi, untuk mengkritisi, atau untuk memuji mereka. Nah, them di sini, mereka ini mengacu kepada orang, binatang, dan benda-benda lainnya. Baik, murid ibu, sekarang kita buka buku halaman 100 pada buku When English Rings a Bell kelas 7. Observing and asking question. Mengamati dan mengajukan pertanyaan. Kita baca perintahnya ya. We will play the roles of the speakers in the conversation. Kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam percakapan. Here what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen carefully to our teacher reads the conversation. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati guru kita membacakan percakapan. Second, kedua, we will repeat the conversation after our teacher sentence by sentence. Kita akan mengulangi percakapan setelah guru kita kalimat demi kalimat. Then, kemudian, in groups, we will play the roles of the speakers in conversation. Di dalam kelompok, kita akan memainkan peran sebagai pembicara di dalam percakapan. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan kalimat-kalimat dengan lantang, jelas, dan dengan tepat. Baik, murid ibu, sekarang kita baca dan kita pahami maknanya. This part is saddy, and the flowers are colorful. I like this part. I do too. This is a wonderful part. Taman ini teduh dan bunga-bunganya berwarna-warni. Saya suka taman ini. Saya juga. Ini taman yang indah. Look, there are butterflies. They're pretty. Lihat, ada banyak kupu-kupu. Mereka cantik. Nah, they di sini mengacu ke butterflies. Atau ini adalah kata ganti dari butterflies. Nah, masih ingat pelajaran pronouns? Jika tidak ingat, silakan tonton video ibu. I like studying here. The weather is nice. It's a beautiful park. The garbage cans too. We can keep this park clean. Saya suka belajar di sini. Cuacanya bagus. Ini taman yang cantik. Ada tong sampah. Nah, garbage cans ini tong sampah ya. Ada tong sampah juga. Kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Nah, murid ibu, sekarang pembahasan kita adalah terkait dengan, nah ini dia. Mana dia ya? Oke, kita lihat ke atas. So, qualities of people, animals, and things. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat quality-nya. Di sini yang menjadi quality yang mana? This part is saddy. Nah, kalau begitu, yang dijelaskan adalah tempat.
Tempatnya bagaimana? Shady, teduh. Dan the flowers are colorful. Dan bunga-bunganya berwarna-warni. Nah, murid ibu, sekarang ibu jelaskan sedikit penjelasan tentang this part is shady. Nah, shady di sini merupakan kata sifat. Jika dia kata sifat, maka kita membutuhkan to be untuk menjelaskannya. Nah, kalau begitu, kenapa penggunaan to be is? Karena tamannya dianggap singular. Kalau kita bilang saya cantik, I am beautiful. Nah, beautiful merupakan kata sifat. Maka untuk menjelaskannya kita butuh to be Kenapa Karena subjeknya I. Nah, kalau begitu ibu simpulkan, jika subjeknya I, to be-nya am. Jika subjeknya she, he, it, to be-nya adalah is. Jika subjeknya you, they, we, maka to be-nya are. Ini untuk menjelaskan kata sifat. Kalau subjeknya seperti this part tunggal, maka penggunaan to be is juga. Nah, jika subjeknya jamak, contohnya butterfly ini lebih dari satu, maka penggunaannya to be are. Misal kita jelaskan kupu-kupu sangat cantik. So, kita bilang butterfly. Oke, butterflies-nya banyak. Pakai is, maka kita gunakan to be are. Butterfly are beautiful. Oke. So, kita penggunaan to be are. Nah, ini dia. Nah, murid ibu, jadi ketika kita menunjukkan sifat seseorang, sifat suatu benda, bagaimana keadaannya, kita harus menggunakan to be di dalam menjelaskannya. Nah, kalau to be ini tergantung kepada subjeknya masing-masing. Perhatikan subjek yang ibu garis bawahi adalah subjek dari kalimat. Oke? Paham sedikit ya? Nah, kalau begitu, di sini juga ada this is a wonderful park. Nah, ini taman yang indah. Wonderful juga merupakan kata sifat. Nah, kalau dia kata sifat, maka kita juga menjelaskannya menggunakan to be. Namun di sini sudah berubah menjadi a beautiful park. Itu merupakan kata frasa. Namanya noun phrase. Nah, jadi caranya adalah masukkan dulu diikuti oleh kata sifat atau adjektif, baru diikuti oleh kata benda. Mana yang menjadi kata bendanya? Kata bendanya adalah part. A wonderful merupakan kata sifat. Kemudian kata bendanya adalah part. Jadi a wonderful park. Nah, dia menjelaskan situasi dari taman ini. Tamannya bagaimana? Cantik atau menarik, atau bisa juga diterjemahkan indah, gitu ya. Oke, murid ibu. So, penjelasan ini kita bahas selanjutnya di halaman 102. Kita baca ya. According to the students, the mark has the following qualities. Nah, berdasarkan pernyataan dari murid tadi, tandai mana yang mengacu kepada good qualities. Tadi sudah dibahas, satu adalah this park is shady. Taman ini teduh, berarti kualitasnya bagus. Apa saja kualitas yang bagus dari pernyataan di atas? Kualitas apa saja yang bagus pada taman di atas? Silahkan kalian isi untuk nomor 2 sampai 6. Kemudian Siti likes the park because pada nomor 2. Terus Udin likes studying in the park because pada nomor 2 dan 3. Silahkan kalian isi tugas tersebut berdasarkan pada dialog yang sudah kalian terjemahkan di halaman 101.
Jika ada yang tidak jelas, silakan japri Ustazah atau silakan bertanya pada classroom kita. Ustazah akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.